Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebanyuwangi lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan mau kasih rekomendasi hotel dan juga wisata yang ada di Banyuwangi. Bocan selalu ke Banyuwangi setiap mau road trip Bali ya Bobors, karena ya emang nyebrangnya dari Ketapang kan. Tapi selain itu ya, sebenarnya Banyuwangi itu emang harus nyediain waktu sendiri buat mengeksplor, karena di sini wisatanya banyak banget dan bagus-bagus. Dari bentangan gunungnya bisa ke Kawah Ijen atau bisa ke Taman Wisata Baluran, Alas Purwo, dan yang kali ini mau Bocan datengin adalah di Pulau Tabuhan. Ini nih pulau kecil yang ada di antara Pulau Jawa sama Pulau Bali, jadi di tengah-tengah gitu Bobors. Nah ini Bobors kenapa harus kesini? Karena ini pulaunya cantik banget. Pulaunya tuh kecil, cuma sekitar 4 hektar atau 6 hektar gitu, tapi di sana nggak ada penghuninya, cuma dikelilingi laut aja, jadi berasa kayak bukan nginep, berasa kayak liburan ke pulau pribadi. Nah kemarin Bocan datengin Pulau Tabuhan itu tanpa pakai tour guide, tanpa ikut trip kemana-mana, jadi beneran mandiri. Caranya gimana? Caranya kita browsing aja Bobors, nanti kita tentuin di peta digital, kita datang ke tujuannya di Pantai Mutiara Tabuhan. Nah ini Bocan udah ikutin jalannya, disuruh lewati jalan kecil, tapi overall ya udah sih ketemu sama jalan gede akhirnya nih, sama jalanan kampung yang cukup lebar. Tadi tuh kayaknya Google Map-nya agak salah ya, jadi dia suruh belok-belok aja sengaja biar ngindarin macet dikit, tapi padahal sebenarnya itu bukan jalan utamanya. Tapi akhirnya kita sudah sampai nih Bobors. Ini ada di tempat yang namanya Mutiara Tabuhan. Nah rencananya Bocan nanti bakalan sewa kapal pribadi, sewa kapal sendiri di sini. Jadi tanpa ikut open trip, tanpa pakai tour guide. Jadi datang langsung ke pelabuhan ini, ke pantai ini. Nanti di sini biasanya ada nelayan yang nyewain kapal nih Bobors. Nah ini Bobors, Bocan udah langsung ketemu sama salah satu nelayan di sini. Sewa kapalnya itu kalau tidak salah 450.000. Ini lebih murah banget ya dibandingin ikut open trip yang rame-rame gitu. Karena mungkin kalau misalnya Bobors sendiri ikut open trip cuma 100 atau 200.000 gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Bocan gitu ya berempat ya udah sejuta sendiri. Kalau ini Bocan sewa kapal kan jadi kayak memangkas 50% gitu kan. Jadi ya udah sewa kapal sendiri, terus udah berasa kayak private trip kan. Jadi itu tips buat hemat kalau mau ke Pulau Tabuhannya. Dan Bobors nggak perlu khawatir ya, walaupun ini nggak pakai tour guide, tapi untuk si nelayan yang bantu Bocan ini, si nahkoda kapalnya ini, dia tuh juga sangat informatif. Dia banyak menerangkan tentang ini itu, jadi berasa punya private tour sendiri, berasa punya tour guide sendiri. Jadi ini yang bawa kapal tuh udah merangkap jadi tour guide-nya juga Bobors. Terus untuk safety kita juga dikasih pelampung. Dan kesan Bocan sih pas kemarin nginep terus biasa nge-review hotel. Kesan Bocan sih pas kemarin tour sendiri ke sini itu seru banget Bobors, karena kita nggak diburu-buru waktu. Terus si yang bapak nelayannya ini juga sangat membantu sekali. Dia ikut bantuin jaga anak Bocan juga. Dan kita udah sampai nih, tuh ini pemandangan dari drone view-nya. Aduh cantik banget ya Bobors. Bocan tuh kemarin pas tahun 2021, jadi udah lumayan lama, tapi kurang lebih masih seperti ini sih ya Pulau Tabuhannya. Nah ini ada menara buat lampunya tuh buat bantu, biasa lah ya, ini mercusuar buat bantu navigasi kapal biar dia nggak nyangkut di sini, karena ini kan udah termasuk dataran dangkal, perairan dangkal maksudnya. Nah kalau misalnya mau snorkeling, kita tuh snorkelingnya bisa di sini nih Bobor. Sebelum kita merapat ke pulaunya, di sekitar sini tuh kita bisa snorkeling. Tuh ya, ini airnya bening banget tuh. Ini tuh nggak kalah sama misalnya Bobor snorkeling di Bali atau di Lombok, karena airnya sebening ini. Nah kita udah siap-siap ngelempar jangkar, terus kita mau snorkeling langsung. Itu udah kelihatan ikan-ikannya, gemes banget ya Bobors. Ini si Masri juga masih 3 tahun atau masih 4 tahun, masih kecil banget. Nah itu kan yang tadi Bocan bilang, si bapak nelayannya tuh sangat membantu sekali Bobors. Dia tuh kayak ikut bantuin si kakak buat snorkeling tuh, bantuin megangin kakak, bantuin berenang gitu kan.
Nah, kita juga bisa kasih makan ikan di sini tuh. Jadi kalau misalnya Bobors mau puas-puasin snorkeling di sini, tenang, nanti ditungguin sama nelayannya. Nah, tadi udah snorkeling sebentar. Sebenarnya kalau anak-anak snorkeling pastinya nggak bisa lama-lama ya Bobors, karena kan belum jago lah buat berenang di tengah laut seperti itu. Jadi ya udah, paling nggak kita main-main sama ikan sebentar. Terus kita harus bersandar tuh, bapaknya baik banget, sendal sampai dibantuin. Nah, ini kita udah sampai di Pulau Tabuhan ya. Tuh pasirnya di sini kasar ya Bobors, karena banyak serpihan anak-anak kerang, yaitu serpihan koral-koral gitu deh. Nah, ini si Mas Ray inget banget dulu waktu kecil tuh suka main pasir, bikin kereta katanya. Terus ini ada kepiting tuh. Ini jadi kayak masih alami banget pulaunya Bobors. Kita masih bisa lihat banyak hewan-hewan laut. Terus ini ada teripang ya kalau nggak salah namanya. Tuh, terus ini ada bintang laut juga. Wah, pokoknya seru banget sih ke Pulau Tabuhan ini. Bisa ngelihat langsung satwa laut, terus dilatari pemandangan yang cantik juga Bobors. Cuma sayangnya di sini mungkin pas Bocan datang sih warungnya tutup ya Bobors. Cuma kata si bapaknya tuh biasanya kalau siang tuh ada yang jualan. Jadi pas Bocan kemarin datang, ya udah bawa bekal aja gitu, minum dari bekal kita sendiri gitu, nggak bisa jajan. Nah, ini kita istirahat di sini sambil mandangin sunset yang cantik ini. Tuh, kalau Bobors kemari, kalau pas warungnya buka mungkin aman, tapi buat lebih berjaga-jaga mendingan bawa bekal sendiri. Ini cantik banget persembahan Pulau Tabuhan buat Bobors tercinta tuh ya. Kita udah mau pulang sambil mandengin sunset lagi tuh, cantik banget. Ini ada Gunung Baluran sama ada Gunung Ijen Bobors. Jadi ada berlatar gunung di sini, terus di setengahnya ada matahari. Cantik banget kan ya pemandangannya. Sebenarnya video ini tuh udah pengen Bocan keluarin dari kapan tahu, cuma kesela-sela terus, dan kayaknya sayang banget ya kalau nggak dikeluarin karena pemandangannya secantik ini tuh. Kalau Bobors ke Banyuwangi harus cobain sih mampir ke Pulau Tabuhan. Dan sekarang kita udah selesai, kita udah sampai lagi ke Pulau Banyuwangi. Kita udah sampai lagi ke Pulau Jawa, maksudnya udah sampai lagi di Banyuwangi. Nah, sekarang waktunya Bocan kasih rekomendasi tempat menginap kalau Bobors mau explore di Pulau Tabuhan dan Banyuwangi sekitarnya. Tapi sebelum Bocan spill rekomendasi hotel-hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Ada banyak pilihan penginapan murah meriah dan bisa dapat instan cashback hingga 650.000 kalau pakai kode promo STAYBOCAN. Kupon ini bisa dipakai untuk pemesanan hotel dalam dan luar negeri ya. Termasuk nih untuk salah satu hotel yang mau Bocan spill, yaitu Ilira Hotel Banyuwangi. Harga kamarnya mulai dari 500 ribuan per malam untuk tipe kamar Iger. Catat ya, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, dan apartemen, pesannya harus di aplikasi tiket.com. Jangan lupa pakai kode promo STAYBOCAN. Kuponnya bisa dipakai nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2025. Contohnya Ilira Hotel Banyuwangi ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 600 ribuan. Dan kalau dipasangin kupon STAYBOCAN, nanti bisa dapat instan cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points ya. Nanti cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Follow tiket.com untuk tahu rekomendasi penginapan menarik lainnya. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan untuk hotel pertama yang mau Bocan rekomendasiin adalah Ketapang Indah Hotel. Ini tuh kayak hotel terfavorit di Banyuwangi Bobors. Kenapa? Karena harganya itu masih di bawah sejutaan ya. Nah, Bocan udah 2 kali nginep di sini dan kalau yang pas kamar pertama sih dapat kamarnya yang agak trouble karena AC-nya rusak. Tapi pas yang kedua, ini Bocan pilih kamar yang di sini nih Bobors, tipe-tipe yang di sini di taman-taman kayak gini. Nah, ini kamarnya bagus. Terus juga kalau misalnya mau dapat view laut, nanti Bobors bisa pilih tipe kamar yang pemandangan laut. Nah, untuk kamarnya Bobors bisa lihat ini kamarnya cukup nyaman. Ada kemarin pas dapat ranjang twin, tapi nggak masalah karena bisa disatuin ya, tengahnya itu nggak ada apa-apa. Terus juga di dalam kamar ada fasilitas televisi, air mineral, sama ada teko listrik. Dan ini area kamar mandinya. Kamar mandinya juga cukup bersih nih Bobors. Tuh ada water heater pastinya. Terus juga ada toilet, sabun, shampoo, sampai handuk semuanya disediakan. Dan kenapa Ketapang Indah Hotel ini jadi hotel terfavorit? Karena
fasilitas anak-anaknya di sini banyak tuh ya. Jadi mereka nggak cuma punya pemandangan yang bagus ke lautnya, tapi di sini juga ada permainan anak-anak sama ada kolam anaknya. Nah ini yang di tengah sini kolam anak, terus di sini ini kayak ada perosotan playgroundnya gitu. Terus di sebelah sini ini tuh pool yang menghadap langsung ke laut dan perbukitan di Bali Barat. Jadi pemandangannya cantik banget tuh ya. Bobors pasti puas banget sih berenang-berenang di sini. Nah, kita juga bisa jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore sambil menikmati suasana alam Banyuwangi yang cakep kayak gini nih Bobors. Tuh, bisa lihat langsung Pulau Bali di seberang sana, pepohonan kelapanya, rumputnya, suara ombaknya. Aduh, ini tempat perfect buat healing. Jadi kalau misalnya yang mau road trip harus sediain waktu khusus untuk mengeksplor Banyuwangi dan istirahat juga kali ya sebelum berangkat lagi ke Jawa atau ke Bali, tergantung pas berangkat atau pas pulang. Terus di sini sarapannya juga menurut Bocan cukup oke nih Bobors ya. Pilihan menunya tuh cukup banyak. Terus rasa makanannya juga enak. Kadang tuh kita nggak inget exactly seperti apa ya Bobors, tapi kan kita inget kesannya. Nah biasanya tuh itu tuh patokan Bocan tuh kesannya selama menginap tuh apa. Nah kesan Bocan selama nginep di Ketapang Indah ini oke banget. Dari sarapan, dari pemandangan, dari tempat bermain, ini perfect deh. Lanjut ke rekomendasi nomor 2, ada Dialog Banyuwangi. Wah, kalau ini harganya memang di atas 1 jutaan, tapi ini kelasnya lebih mewah dari yang Ketapang Indah tadi ya, Bobors. Terus di sini pemandangannya sebenarnya mirip karena untuk posisinya tuh sama-sama menghadap ke Selat Bali. Jadi pemandangannya 11-12. Cuma kalau misalnya Bobors yang penggemar tipe kamar modern, terus penggemar bangunan-bangunan yang mewah, ini kayaknya lebih cocok buat Bobors. Nah, ini area lobbynya, ini juga minimalis sekali. Bobors bisa lihat lobbynya tidak terlalu banyak hiasan macem-macem, bangku juga cuma ada 1-2, tapi untuk penyambutannya pas datang kemarin tuh sangat smooth, sangat welcome. Kita juga dikasih welcome drink tadi. Nah, kalau untuk dialog ini dia tuh ada tipe pilihan yang deluxe biasa sama ada yang tipe suite nih Bobors. Kalau yang tipe suite-nya itu dia ada bathtub. Nah, ini tipe kamar yang suite-nya. Jadi Bocan udah pernah cobain yang tipe deluxe sama tipe suite-nya. Kalau Bobors pengen melihat yang full review tipe deluxe-nya nanti browsing aja Dialog Hotel Bocan gitu. Nah, untuk yang tipe suite ini tuh di depannya ada teras, di sampingnya tadi bathtub. Terus pemandangannya langsung ke laut Bobors. Jadi ada beberapa pilihan pemandangan, ada yang menghadap ke gunung, ada yang menghadap ke kebun, sama menghadap ke laut. Terus untuk air mineralnya ini disediain juga. Ini ada double sink. Terus juga ini ada area lemari sama ada teko listrik, kopi set dan segala macam. Nah ini toiletnya. Toilet sama showernya di ruangan terpisah ya. Jadi aman, bisa dipakai dua-duanya gitu di saat yang bersamaan. Ini bathtub, sabun, shampoo-nya disediain juga lengkap, dan bathtubnya itu menghadap ke dinding kaca yang langsung ke laut. Itu jadi berasa berendam dengan hawa-hawa lautnya tuh kerasa banget Bobors. Nah sekarang kita udah room tour, kita mau explore kolam berenangnya. Ini juga hotel terfavorit Bocan di Banyuwangi ya Bobors, karena rasanya berenang di sini itu aduh rasanya kalau bisa bekuin waktu deh Bobors. Ini tuh sangat menyenangkan sekali, sangat memorable sekali berenang di sini karena pemandangannya bagus banget, berlatar Selat Bali. Kalau misalnya sunset di sini nggak dapet karena ini kan menghadap ke timur ya. Tapi kalau misalnya Bobors mau lihat sunrise, ini cantik banget dari sini. Terus kalau untuk pantainya dia tuh tidak bisa tidak bisa dinikmati main pasir atau apa, karena Bobors bisa lihat ini kayak dibikin tanggul gitu sepanjang garis pantainya. Nah ini suasana pagi harinya tuh, sunrise pertama yang nongol di Pulau Jawa pasti dilihatnya dari mana? Dari Banyuwangi ya. Dan untuk sarapannya Bocan juga suka nih sama sarapan di Dialog ini. Waktu pertama datang sarapannya sih Bocan tidak terlalu berkesan ya, tapi pas kunjungan kedua Bocan berkesan sekali untuk sarapannya karena Bobors bisa lihat ini pilihan menunya banyak dan enak-enak. Ada daging, ikan, sampai ada kayak seafood gitu juga Bobors tuh ya. Jadi menunya ini kayaknya dia udah upgrade banget
tuh sampai ada pecel segala macem, jajanan pasarnya juga ada. Nah ini makanan khas Banyuwangi, ayam kesrut, terus ini ada rebusan makanan tradisionalnya, terus ini ada kayak gudeg juga tuh ya Bobors. Ini sambelnya, platingnya juga lucu ya, ditutupnya pakai daun segitiga gitu kan. Terus ini ada mie ayam, sama ada bubur, sama ada dimsum. Jadi pilihan menunya di sini banyak banget, sampai ada roti-rotian juga nih, variatif semua ya Bobors. Tuh kita intip semua menunya. Ini untuk dessertnya ada puding, terus ini ada saladnya, sayurannya semua ditutup. Bocan suka sama effortnya mereka untuk nutupin makanan, karena jujur li di sekitar sini kan terbuka areanya, kadang suka ada serangga, suka ada lalat. Nah kalau di sini ditutupin semua. Oke, lanjut ke hotel nomor 3 yang mau Bocan rekomendasiin adalah Ilira Hotel Banyuwangi. Ini juga jaraknya tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Ketapang ya Bobors. Nah Ilira ini juga bingung ya Bocan, hotel Banyuwangi tuh bagus-bagus. Kayaknya beberapa kali ke Banyuwangi tuh udah 2 kali nginep di Ketapang, 2 kali nginep di Dialog, dan 2 kali juga nginep di Ilira. Jadi semua hotel di Banyuwangi tuh mostly emang bagus-bagus Bobors, termasuk si Ilira ini. Ini juga untuk harganya itu masih di bawah 1 juta, masih 500 ribuan. Terus tapi kamarnya tuh luas. Terus penyambutannya juga sangat hangat sekali. Kita dikasih welcome drink, dikasih cold towel. Terus untuk kamarnya masih terawat dan masih kelihatan mewah banget nih Bobors. Ini Bocan pas pertama nginep tuh dia baru buka, dan ini udah beberapa tahun kemudian tapi masih tetap terawat, masih tetap bagus. Ini adalah tipe Eager. Terus di sini ada pilihan ranjangnya Bobors, bisa pilih king atau twin. Terus di samping ranjang itu tadi ada meja rias. Terus ini tempat teko listrik sama mini kulkas. Kalau air minum tadi kan kita di luar lihat ada dispenser ya Bobors, bisa ambil air minum sepuasnya. Terus ini kamar mandinya juga bersih, ada wastafel, ada toilet sama water heaternya. Nah ini area showernya nih Bobors. Sabun, shampoo, handuk semua disediain lengkap ya. Jadi ya kita tinggal bawa diri aja sih kalau nginep di sini. Walaupun harganya 500 ribuan tapi amenitasnya selengkap itu. Terus di sini juga ada area balkon, tapi kalau untuk keamanan dia sih prefer katanya ditutup aja. Kalau misalnya Bobors mau buka nanti bisa request ke resepsionis. Nah di sini kita juga bisa lihat sunrise tuh. Pokoknya 3 hotel ini ya, Dialog sama Ilira sama Ketapang Indah. Kalau Bobors pilih kamarnya tuh yang menghadap ke laut, bisa lihat sunrise tuh kan, cantik banget sunrise-nya. Sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ini ada di area restoran yang dekat sama kolam renang. Kenapa Bocan harus masukin sarapan ya Bobors? Karena biasanya penilaian kita ya, orang-orang biasanya kalau mau lihat hotel tuh pertama dari kebersihan, fasilitas, sama dari sarapannya. Makanya Bocan selalu masukin sarapannya. Terus untuk sarapan di Ilira Banyuwangi ini juga menunya cukup variatif. Bobors bisa lihat sendiri, pilihan menunya banyak. Terus ada jamu, ada bubur sumsum, ketan mutiaranya juga lengkap. Roti-rotiannya juga ada pilihannya banyak. Ini ada jajanan pasarnya juga, nanti kita lihat ya. Kalau ini kan masih pastry-pastrynya. Terus kopi, teh, sama infused water dan buah-buahannya juga lengkap nih. Tuh Bobors bisa lihat ini area buah-buahan sama area saladnya. Ini sereal. Nah ini baru nih jajanan pasar. Ini ada gorengan, ada tape, ada rebusan, terus ada kacang-kacangan segala macam. Terus ini live cookingnya ada pancake sama egg station. Nah ini menu sarapannya, ini tuh ayam khas Banyuwangi tuh Bobors, itu juga enak. Nah kalau di Ilira ini kolam renangnya dia nggak, ya kan dia posisi bangunannya tuh di seberang jalan ya, jadi nggak dapat pemandangan lautnya kalau di lantai sini Bobors. Kalau di atas kan tadi kelihatan lautnya, tapi overall berenang di sini tuh juga seru. Dan di samping kolam renang itu ada kids club, ada tempat main anak-anak, terus juga ada fasilitas gymnya. Jadi kalau misalnya Bobors mau istirahat sambil olahraga di sini juga bisa. Dan di posisi keempat ada El Hotel Banyuwangi. Kalau ini lokasinya sekitar 1 jam kayaknya ya dari Pelabuhan Ketapang. Jadi dia tuh udah nggak di deket lautnya tadi, tapi di sini lebih ke apa ya Bobors? Kalau misalnya mau ke kota atau mau kemana, kayaknya ini lebih deket nih. Nah si El Hotel Banyuwangi ini bangunannya juga luas banget dan nuansanya Jawa, khas Jawa tapi tetap mewah.
Nah, untuk harga kamarnya seingat Bocan itu dia masih start sekitar 500 ribuan lah ya, tergantung pajak sama seasonnya, tapi masih di bawah 1 juta. Dan kamarnya ini cukup luas Bobers tuh ya, terus juga nuansanya tuh yang dominan putih jadi kelihatan mewah. Dan ini ranjangnya Bobers bisa request mau twin atau double bed, terus juga ada fasilitas AC, tadi juga ada televisi. Nah, ini juga ada menu makanannya buat Bobers intip kalau misalnya mau room dining. Dan ada teko listrik, cangkir segala macam. Terus ini area lemarinya di sebelah sini, sama ada safe deposit box. Terus untuk kamar mandinya ini juga bersih. Jadi rata-rata Bocan terkesan sama semua hotel yang Bocan rekomendasiin ini karena kebersihannya udah Bocan approve, pelayanannya juga Bocan approve, dan sarapannya nanti kita lihat sarapannya L Hotel. Nah, ini area showernya nih tuh. Emang dia pakai dinding yang agak-agak gelap ya Bobers, tapi ini cukup bersih kok. Terus juga ada water heater, dan ini kamar Bocan ada balkonnya. Ini kemarin tuh balkonnya menghadap ke Jatim Park Banyuwangi ya, kan dia lagi baru bikin juga tuh ya, cuma kemarin belum buka nih. Nah, sekarang kita mau explore area sekitar hotelnya, fasilitas di area hotelnya maksud Bocan. Ini ada kolam renang yang cukup luas tuh ya, di sini kolam renangnya di tengah gitu, terus di sebelah sini ada kolam anaknya juga. Jadi ada hiburannya nih buat para crew chills, bisa main air di sini, terus juga ada playgroundnya juga Bobers. Tuh, di sini ada perosotan, ada rumah-rumahan kayak gitulah ya. Dan walaupun dia tuh di tengah kota ya, tapi Bocan suka dia banyak pohon-pohonnya. Jadi hawa hijaunya tuh tetap dapat, hawa-hawa hijau, hawa-hawa resortnya tuh tetap kerasa. Nah, di sini juga ada fasilitas gym. Bobers bisa lihat ini area gymnya cukup luas, ada beberapa alatnya. Terus sekarang kita mau bahas sarapannya ya Bobers. Ini kemarin anak Bocan tuh kayaknya udah kena extra charge kalau nggak salah di sekitar 75 atau 50 ribuan deh untuk sarapannya. Dan untuk sarapannya menunya cukup variatif juga nih ya Bobers. Tuh ada tadi udang sambal goreng, terus juga ada kentang goreng, ini juga ada pasta, terus ini ada apa ya, ini kayak ayam kecap gitulah, terus ini sosis-sosisannya. Jadi pilihan menunya cukup variatif. Dan untuk rasa makanannya ya oke aja sih ya Bobers. Ini ada buah-buahan sama saladnya juga tuh. Terus ini area minumannya nih. Terus di sini juga masih ada roti-rotian, ada jajanan pasarnya juga Bobers tuh. Jadi nggak cuma ada main course ataupun dessert, tapi juga ada cemilannya, ada serabi tuh kan. Enak banget tuh Bobers, serabinya dibikin langsung jadi masih anget. Dan ini menu sarapan yang kemarin Bocan ambil tuh ya, cukup banyak ya Bobers. Oke, lanjut ke hotel berikutnya. Ini ada Kukun Hotel Banyuwangi. Kalau Kukun Hotel ini bisa dibilang hotel terbaru ya, dari 4 hotel sebelumnya. Ini Kukun tuh bangunan baru Bobers. Nah, kalau di sini ini lokasinya deket sama yang L Hotel tadi. Jadi cukup jauh dari pelabuhan tapi lebih deket ke kotanya. Nah, ini bangunannya bisa Bobers lihat. Ini area lobbynya cukup luas, terus juga modern, dan tapi tidak melupakan unsur-unsur Banyuwanginya. Nah, untuk tipe kamar di Kukun Hotel ini juga ada beberapa pilihan ya Bobers. Kalau yang kita lihat ini adalah tipe junior suite room. Kalau untuk yang junior suite roomnya ini dia ada ruangan terpisah, jadi di depan kayak bisa dibilang living room. Nah, di sini adalah kamar tidurnya. Bobers bisa lihat ini tuh kamarnya colorful tapi cantik. Terus di sini juga ada area balkonnya. Balkonnya ini menghadap ke pemandangan gunung, dan di sana kelihatan laut juga ya. Jadi walaupun tidak di pinggir pantai, tapi dia dapat view pemandangan gunung Bobers. Tuh, kamarnya tuh cakep banget. Dan di sini juga disediain mesin kopi untuk tipe junior suite-nya. Terus untuk kamar mandinya juga luas. Nah, ada fasilitas bathtub yang gede juga Bobers. Jadi emang ini mewah sekali tipe junior suite di Kukun Hotel ini ya. Terus kalau untuk kolam berenang, Kukun Hotel ini kolam berenangnya tuh semi outdoor. Jadi dia ada atapnya, tapi kolamnya tuh memanjang, ada untuk dewasa sama untuk anak-anak. Dan mengingat cuaca Banyuwangi itu kan panas ya, kalau misalnya kita berenang pas siang-siang itu pasti cepet gosong. Nah, ini pilihan terbaik karena berenangnya ada atapnya Bobor, jadi nggak takut hitam.
Terus juga di depan area pool itu ada fasilitas gym. Ini Bobors bisa lihat fasilitas gymnya cukup banyak. Terus di sebelahnya ini kids club nih ya Bobors. Tuh ada mainan, ada TV juga. Jadi anak-anak bisa main-main di sini. Tuh ada puzzle. Jadi lumayan lah, cukup menghibur buat para bocah. Dan paginya kita juga bisa lihat sunrise di deck nih Bobors. Tuh. Jadi kalau misalnya di kamar nggak kelihatan sunrise-nya, Bobors bisa jalan-jalan ke atas decknya dan bisa lihat pemandangan yang 360 derajat ya, karena benar-benar nggak ada penghalangnya. Terus bisa lihat sunrise juga di sebelah sana. Tuh, cakep kan? Dan sekarang Bocan mau bahas sarapannya. Untuk sarapan di Kukun ini juga menunya cukup variatif nih Bobors. Tuh bisa lihat ada lontong di sana. Terus ini main course-nya nih ya, lauk pauknya ada beberapa pilihan. Ada daging, ada sayuran, ada tahu segala macam. Terus juga ada semur, ada nasi goreng, mie goreng sama nasi putih. Terus di sini juga kayak ada nasi liwet. Terus ini ada bubur juga Bobors. Tuh ya, ini kondimen untuk buburnya dan ini buah-buahannya sama salad barnya. Overall Bocan suka juga sama sarapan di Kukun. Jadi kelima hotel ini menurut Bocan semuanya recommended, tinggal menyesuaikan sama budget dan sama ya seleranya Bobors ya. Masing-masing seleranya sukanya yang seperti apa. Tapi untuk kelima hotel ini udah Bocan approve semua. Dan sekian rekomendasi Hotel Banyuwangi versi Bocan plus wisata Tabuhan. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.